merenung dan berdoa, orang Nasrani di depan patung Bunda Maria itu selalu aku dikabulkan. Ya. Frekuensinya sama, gambaran ritual dan spiritualitas sama. Ada orang aku di depan Hajar Aswad Ka'bah setelah mencium rasaku nikmat bahagia, dan setelah turun dari umroh, wah berpulang aku, maka apapun yang ku minta selalu dikabulkan Allah. Iyalah, karena ritual dan spiritual sama. Demikian orang Buddha. Setelah aku berdoa dengan membakar dedupa di patungnya Buddha Gautama, maka apa yang aku minta selalu dikabulkan. Kok bisa begitu? Karena ritual dan spiritual sama. Paham gak Gus ngomong gitu? Itulah yang disebut hati-hati sanubari, kulbi kolbun kulbaha. Nomornya sih disebut hati maknawiyah. Hati yang memang dia bukan seonggok daging, tapi rasa getaran yang memang ada di dalam diri kita. Mampu merasakan sesuatu yang lembut sekalipun, seperti Rohmanur Rohim, rasa kasihan, dia mampu bergetar. Efeknya sampai di tubuh. Tubuh itu kalau merasakan orang-orang yang nggak bisa makan, kita bisa menangis. Itu efeknya sampai di tubuh. Dia bisa mengeluarkan air matanya, efeknya di tubuh. Itulah hati maknawiyah yang memang bermakna tenanan. Nak wong duwe, nek hati maknawiyah itu mau sampai tumbuh, kita bermakna gitu. Orang deladep karu-karuan Pak ngono. Jadi makna iki piye, tahu maknanya. Lalu kemudian ada hati fuad, yang hati fuad kita tahu pilah-pilah. Kiki sopo to yo? Bener wong liya saiki ikrare sapa iki sedulur kabeh. Dadi kowe terkendalikan hidupmu. Arep ana masalah sing dhuwur-dhuwur wong kabeh iki sedulur, iku ati fuad. Kita iso milah-milah. Bener iki awale wong liya ning koyo wis kaya sedulur, kaya adikku dhewe lah, wis kuwi yang dihadapi. Kalau ati fuad kita sudah ditempeli khoyu, kang gawe urip, mongko diuripi. Maka hal itu akan terjadi hingga tembusnya nang akhlakul karimah nanti. Munafik ora terus memanfaatkan, tapi nek ati fuate mboten dinyalakno karo Gusti Allah, mboten diuripi. Nah, karena nguripi ati fuat ya kudu ngerti hakikate poso niku wae. Nanti paham ya ati fuat iku. Nah, ati fuat iku kudu iso milah-milah, Pak. Dhek ngerti iki sapa. Sak nafsune awakmu, nek kowe iki adikku ngono kuwi wis ngerti ku ati fuad. Moko sing menentukno ati tawajuh karo fuad iku lah sing menentukno swarga neraka ya iku terbukanya tersingkapnya latifah. Latifatul ruh kulbi kofi iku semuanya nang ngene fuad. Sir akwa nafsuna tinggal kulu jasad itu semuanya nang fuad. Moko bisa tersingkap semuanya. Nah, hingga kamu bisa milah-milah. Tapi nek iku ketutup kowe rasa milah-milah, hingga kadang-kadang ada seseorang yang menjinai adiknya sendiri, seseorang wis buntu pikirannya apa peteng jarine. Jadi ora peteng, dia tetap sadar, cuman hawa nafsune lah dianggap sebagai Tuhannya itu. Nah, itulah manusia-manusia yang mentuhankan hawa nafsunya. Tadi dianggap itu tadi teko petunjuke Gusti Allah lah ngoten. Apa-apa kadang-kadang ngono iku petunjuke Gusti Allah wae iki. Padahal iku orang-orang yang mentuhankan hawa
nafsunya nang Quran itu disebut dulu. Itulah mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, lagi masukannya banyak hal, makanya kalau kita itu hati-hati munjarat dari kulbi kolbun kulbahidi nak nyala semua, maka hati manawiyah tahu pilah-pilah, hati fuad pun juga tahu pilah-pilah. Nah, iki sopo iki bagaimana? Ini ada kasus yang di luar pulau itu apa nang di tentang Ahmadiyah sing masjidnya dibakar itu, itu. Memang secara Islam itu sesat, nggak boleh. Ahmadiyah itu yang mana menggunakan agama Islam tapi tidak memakai hasil karyanya Nabi Muhammad ya. Nah, dia menyanjung Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini mungkin ya seluruh Indonesia kan juga harus memahami. Nah, dia bersyahadat atas nama Mirza Ghulam Ahmad itu nggak boleh, kecuali dia mendirikan agama Ahmadiyah di luar Islam monggo. Tetapi juga tidak meluput juga potensi aparat keamanan pun juga dia menjalankan konstitusi undang-undang. Baik yang beragama Islam pun yang dipegang tetap undang-undang yang dijalankan. Yo gak salah nak benturan karo aparat. Nah, Indonesia ini berada pada landasan undang-undang. Anak sampai masjid dibakari, pengerusakan juga kriminal. Ya harus ditangkap meskipun Islam sendiri. Makanya diaturlah oleh Rasulullah ini apa namanya hikmah, kemudian mencari hikmah dulu, terus kemudian maudatul hasanah, contoh-contoh yang terpuji, kemudian mengklarifikasi lewat tabayun rapat, diambil keputusan. Jadi tengah-tengah. Kalau Ahmadiyah itu memakai Islam pun juga akan memicu hal-hal yang bersifat frontal nantinya. Harusnya dijadikan landasan sing konsekuen agama sendiri. Agama Ahmadiyah kita lindungi seperti Nasrani, kita mayoritas kita lindungi, mesti Hindu Buddha minoritas ya kita lindungi, karena jelas agamanya ya agama Ahmadiyah. Jangan masuk ke ranah Islam yuk gak gelem ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini pencinta Rasulullah. Nah, tadi akhirnya diduakan ya orang seneng doh. Nah, gini yo mangkel, tapi yo mau melindungi yang bagaimana melindunginya, merongrong kewibawaan umat Islam. Dan begitu serba repot. Cuman kita lebih mengedepankan dari konteks pemikiran, bukan frontal lah. Koyok sing kono-kono kuwi enggak frontal gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar dari konsep pemikiran. Kita berharap pemerintah kuwi iso milah-milah. Maka tolong dikei wadah dhewe agama Ahmadiyah monggo kita lindungi wis. Masih gawe masjid sing padha karo umat muslim enggak masalah. Masih gereja bentuknya karo Islam padha enggak masalah. Yang penting kan iki Nasrani iki wong Islam ngono kuwi ya. Tadi gitu. Jadi tidak ada kerusuhan. Kalau pemerintah lambat ya kerusuhan demi kerusuhan akan terjadi karena pecinta-pecinta Rasulullah itu di mana-mana banyak. Ya, ngaji satu itu begitu. Makanya ayo yang kita jalankan sekarang ini ngaji ini karena mengenal Allah, ya kita ngaji asma dengan sifatnya dulu. Kayak Rahman Rohim, level pertama ya Rahman Rohim ya. Wujud rasa kecintaan kita kepada apapun yang diwujudkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, ya kita cintai, kita hormati, meskipun itu ada orang kafir sekalipun. Dari wujud mencintai orang kafir ya harus dengan cara mendoakan. Yo nek ngerti ngono dirangkul, mudah-mudahan dan cepat diberi pitutuh. Kalau memang orang kafir itu memang diciptakan macam-macam warna di sini untuk kita bisa saling mengenal. Nah, disitulah yang terjadi perbedaan, bahwasanya beda wong sing iman karo wong sing kafir aja padha to, Pak. Wong kafir amburadul memang wong kafir gak didukno kitab ya. Wong kitab Quran itu kanggo wong iman. Nah, wong kafir wis jelas kafir lah apa didukno kitab. Nah, cuman kita orang yang iman yang berlandaskan kitabullah Quran ngono kuwi, ya harusnya jangan sama dengan orang kafir perbuatan itu. Isin marai.
satu itu. Yang kedua yo meskipun apa ya, suatu keyakinan hak pribadi kita masing-masing. Di dalam ranah Islam sendiri sebagai seorang muslim itu juga keyakinannya banyak sekali. Ono muslim sing kejawen, ono muslim sing ortodok betul, ono muslim sing wahabi, ono sing jarine muslim sing abangan, ono muslim sing putihan. Pokoke nak muslim yo gawe putih-putih kabeh yo. Abangan yo orang nganggo pakaian abang-abang ngono kuwi ya. Wis macam-macam lah, muslim itu macam-macam. Setidaknya kita ini ya menghormatilah aliran apapun, yang mana tujuannya itu adalah spiritualitas. Karena gambaran ritualitas seperti Kanjeng Nabi syariat ini kan gambaran ritualitas. Sebetulnya yang dicari manusia ini adalah arah spiritualitas. Apakah ada di dalam dirinya sosok ritual ini? Nah, ada cerita juga. Aku kalau merenung dan berdoa, orang Nasrani di depan patung Bunda Maria itu selalu aku dikabulkan. Ya. Frekuensinya sama, gambaran ritual dan spiritualitas sama. Nah, ada orang aku di depan Hajar Aswad Ka'bah setelah mencium rasaku nikmat bahagia, dan setelah turun dari umroh, wah berpulang aku. Nah, maka apapun yang ku minta selalu dikabulkan Allah. Iyalah, karena ritual dan spiritual sama. Demikian orang Buddha. Setelah aku berdoa dengan membakar dedupa di patungnya Buddha Gautama, maka apa yang aku minta selalu dikabulkan. Kok bisa begitu? Karena ritual dan spiritual sama. Paham gak Gus ngomong ini? Bisakah kamu nanggone ngarep patungi Yesus atau Bunda Maria kamu itu berdoa dikabulkan? Tidak, karena di dalam hati spiritual menolak. Bisakah umat Nasrani ataupun orang Yahudi berada di tengah Ka'bah kemudian dia berdoa di depan Hajar Aswad kabul? Tidak, ambok peng 1000 kali dia di sana. Karena ritual dan spiritual tidak sama, antara receiver dan receiver nggak sama, tertolak. Nah, yang sebetulnya manusia ini arah ritualnya ada di dunia ini, disiapkan sama Allah arah ritual kiblatnya. Nah, sebetulnya manusia hidup ini yang dicari apa? Spiritualitas. Nah, power kekuatan batin untuk meyakini ada apa sih aku harus tawaf? Ritualitas. Kenapa saya harus sholat? Spiritualitas. Nah, sholatnya udah tahu Pak, sudah disediakan. Kenapa saya harus puasa? Ritualitas. Nah, spiritualitas mulah yang kosong ini. Nah, dan kita mati besok kelak kalau kita hidup di alam akhir, alam barzah, maka alam spiritualitas yang akan kita pijak. Bayangkan kalau spiritualitasmu kosong. Jadi wujud mengenal Allah itu merangkak dulu dari lantai ke-1, lantai kedua, lantai ketiga, sampai dirimu benar-benar paham atas spiritualitas apa yang kau ritualkan itu. Jadi nak ritualitas sudah disediakan, yang dirubah adalah sistem spiritualitasmu. Itu sebabnya orang yang berpindah agama disebut murtad, karena sangat sulit sekali merangkak dari bawah. Dia sudah membongkar bangunan yang sudah ada. Spiritual yang dulu sudah ada, dia bongkar, mengawali dari nol untuk spiritual lagi pada agama aliran lain. Sulit. Biasanya ditempuh puluhan tahun pun masih dalam ranah keraguan-raguan. Itulah murtad. Itulah murtad. Maka kalau seorang murtad itu sangat sulit lagi untuk kembali ke jalan yang benar, karena dia sedang membongkar suatu bangunan. Corone biaya nak bangun omah ngono kuwi dobel. Wis bongkare ku mbakan biaya, iya to, bangune meneh mangan biaya, wis sulit. Bongkar.
Enak ngawali dari nol ya, kemudian jadi bangunan rumah timbanganin dandani iki mbeteli gak karu-karuan ya. Nah itu sangat sulit sekali. Karena ritualitas selalu ada, tinggal kamu meyakininya, mendownload apa yang ada. Aplikasi-aplikasi yang ada ritualitas ke dalam bentuk diri, yaitu spiritualitas di-download. Karena kita hidup seperti handphone ini tadi, aplikasi ini terbatas, baik WA nggak ada, YouTube nggak ada, Line juga nggak ada, aplikasi lainnya nggak ada, terbatas yang dia punya itu. Kemudian kita mendownload daripada WA itu, kita mendownload juga YouTube, mendownload video apapun. Nah, yang semestinya bukan milik HP tersebut jadi miliknya, itu didownload dari arah ritualitas provider itu. Nah, di sinilah kita mendownload untuk supaya kita kaya akan ilmu hingga bekal kita pulang di negeri akhirat nanti enak. Nah, berawal juga di negeri cerminin nang negeri alam barzah itu. Maupun nang alam barzah kebanyakan dari sisi spiritualitas nanti yang akan diungkap. Kenapa memang harus begitu? Kita butuh spiritualitas yang tinggi. Bagaimana kita bisa selamat, kita ini hidup pada zaman sing gak menangi Rasulullah sudah meninggal. Kalau kau tidak menuntut Rasulullah itu di dalam hatimu, bagaimana kamu bisa mewujudkan kecintaan dirimu dengan Rasulullah? Apakah kamu menuntut hanya hukum-hukumnya Rasulullah? Boleh, karena hukum-hukum yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita dari risalah Allah lewat sholat, lewat apa, itu hukum-hukum yang diberikan Rasulullah. Nah, kita mencintai Rasulullah bisa dari mencintai hukum-hukumnya yang diberikan. Bisa. Ada lagi yang mendownload dari sifat kalam-kalamnya, Al-Quran, apa yang diberikan Rasulullah sebagai amanah mukjizat, kemudian kita yakini, kita baca, bisa. Karena dengan Al-Quran inilah kita cinta Rasulullah. Gak paten kon belajar bahasa Arab nak gak Rasulullah. Karena kita bisa belajar Al-Quran dan bahasa Arab karena Rasulullah memang orang Arab nang kono. Bukan karena orang Arab yang lain kita belajar Al-Quran ini, karena Rasulullah. Nah, wujud kecintaan dari itulah bisa mencapai tingkatan Rasulullah. Atau ada orang yang belajar tentang akhlaknya Rasulullah, maka dia akan berakhlak baik. Kalau dia belajar tentang hukum-hukumnya, wah dia fase akan hukum-hukumnya fikih, usul fikih sampai fikih. Nah, itu sampai adu fikih, kudu adu agama, adu fikih. Jadi mereka sing dibela itu bukan membela Islam, membela fikih masing-masing. Itu belajar fikih, belajar mencintai Rasulullah dan Allahnya itu lewat hukum-hukum yang ada. Sampai saking kebacute mentuhankan hukum tersebut. Nah, iku ora gelem dijemak kias, wis pokoke iku ya iku letterlek. Hingga perintah jihad ngawur sampai ngebom barang itu mau. Wah, padahal itu butuh dijemak kias dulu sesuai zamane dan kesepakatannya para ulama maupun wali. Nah, di ijma itu kesepakatannya para ulama kias itu disesuaikan Islam pada zamannya. Nah, nek ono perintah jihad membunuh, nah itu perintah saat perang. Nek gak perang ngono yo, itu bukan berarti gak berlaku, tidak, belum diberlakukan karena memang belum darurat. Nek darurat disitulah ayat itu baru kita jalankan. Nah, itu keliru. Ratus ayat itu kabeh berlaku kalau enggak. Yo berlaku nek pada saat ada kejadian ini ya. Satunya berlaku ada kejadian perang, maka surat Al-Baqarah ayat 190 191 bunuh di mana saja kau temui orang kafir, silakan, itu baru berlaku. Ngentenono nak perang, masuk kon ndonga perang terus wis damai ngene ya enak. Nah, maka kalau kita berkasih-kasihan, kita saling menghormati lah, ini pada tahap sekarang ini yang harus kita jalankan. Maksud saya kan di situ, jadi kita ini biar sahdu dalam dalam mencerna
ayat-ayat Allah itu. Makanya waladina kafaru wa katabun bi ayatina ulaika ashabun nar biaqolidun. Mereka orang-orang yang kafir dan orang Islam sendiri yang sering mendustakan ayat-ayatku. Nah, maka dia itu menjadi penghuni neraka. Hum biaqolidun, maka dia kekal di dalamnya. Karena dikandani ayat itu ya tidak hanya cuma diterjemahkan saja, tapi ditafsiri. Jenenge penafsiran ayat itu kadang-kadang yang bermakna dari ayat tersebut punya makna apa yang sesuai dengan ijma' qiyas, kesepakatannya para ulama-ulama maupun wali dengan kejadian Al-Quran itu yang sesuai dengan zamannya sekarang ini. Jadi tadabbur landasan itu dipentingkan sekali. Jadi sama-sama megang. Makanya yang hidup berdampingan, yang mengerti betul tentang suatu keseimbangan, bahwa di dunia ini hidup ini agak diatur menungso sampai kewan itu meh podo, Pak. Karena dengan aturan inilah manusia bisa dibedakan antara manusia dengan hewan, dengan apapun bisa dibedakan. Nah, gue kepengen ngerti setan itu terus dianggap bangsa lelembut itu duduk setan ya, cikal bakalnya manusia juga setan. Awake dhewe ya calon lelembut ya. Saking lembutnya sampai ra ketok. Bangsa lelembut itu contohnya kayak tepung, kanji ngono iku. Ya ora, ya iku bangsa lembut. Lembut sing ra ketok-ketok, wong kita ini juga calonnya lelembut juga. Ya, nek mati apakah dimuliakan ataukah dihinakan? Makanya koyok kuntilanak, ono kuntilanak abang, kuntilanak putih ngono ki. Ono Taylor nang ngono kira-kira. Oh, pakaiane ono sing apik, ono sing anu ngono ya. Nek ratu ngono pakaiane ya nganggo kebaya ngono ya. Kira-kira paling ya kongkonan koyo Bu Ratu ngono ya kongkonan anak buahnya tuku nang blauran ngono ya. Apa kebaya ngono kuwi. Ora, pakaian yang kamu miliki kelak nek kowe iki diketoki mbahmu ya pakaiane apik apa elek compang-camping dan lain sebagainya, itu hanya bentukan amalan. Amalan manusia. Makanya kalau ndelok nek kowe mimpi yuk ketemu mbahmu pakaiane suwek-suwek ngono, wah iku pertanda bahwasanya njaluk kiriman pakaian. Nek cara mbahmu sik urip lah ngono. Suwek kowe pikiranmu piye? Kirimi pakaian. Nek awakmu pakaiane wis kaya apa nek wong wis mati kuwi. Ya pakaiane nek ngirimi pakaian berarti ngirimi Fatihah, ngirimi apa tahlil kayak Yasin kayak nunjukno. Kadang kita ditunjukkan orang tua ataupun leluhur kita ataupun kakek nenek kita susah gitu, menangis saja. Nah, kemudian nek kowe ndelok mbok teko impen, mbok teko tafakur, apa yang kamu lakukan? Dhek njaluk kiriman. Sing seger-seger buah-buahan. Moko tolong kirim mono Fatihah karo sholawat ben seger. Nah, dikhususno karo sing diketok iku mau kuwi. Ora ono tailor nang kono yo, sing dipakai busana adalah amalane. Gitu. Moko sing naleni pocong ki sapa? Ya pocong terus talenan, padahal nek dikubur kan dibuka pocong itu. Ah, mari ngono muncul meneh talenan. Ayo kaya nali sepatu ngono kuwi to. Nah, yo awakmu muncul jarine wonge kan kokon buka taline ngono. Nah, wis iku apa mbahmu? Mungkin mbahku lho, kadang pocong rupane elek ya. Anak ndelok-ndelok nang wong-wong ngono kan rupane elek. Kok yo ngerti nek iku mbahmu ngono lho, ngarang tok ae kon iku. Wong rupane wae elek, kadang ndelok sithik kon mlayu iso mitnah mbahmu iku. Lah umpama iya temenan ngono ya kirim mono cah. Wah, aku yakin nek niku mbahku lho piye kowe aja mlayu kirim mono. Ah mlayu gak apa-apa mandeg karo menggeh-menggeh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngono ya. Saiki pocong-pocong iki do rapat. Ambek kuntilanak kuwi. Wong-wong ora wedi meneh karo awake dhewe, mergane ana saingane corona. Jarine wong iki kuwi. Ya apik digawe ngono-ngono kuwi apik. Jadi gitu, kalau ada melihat begitu, konteks itu memang ada mempertontonkan kita sebagai jemaah qiyas itu aku keadaannya begini ya.
Ayo dipikir umpama berada di suatu tempat itu saudaramu, kemudian terus bajunya sobek-sobek di fitcall kowe, umpama fitcall ngono ya, sobek-sobek apa? Kamu selaku saudara yang kamu lakukan terhadap saudaramu, mengirimlah pakaian dan uang. Iku nek sik urip. Nek wis gak ono ya sing tok kirim Fatihah, Al-Ikhlas, apa sing tok duweni lah. Nek iso buka ayat Al-Qur'an wacanen kabeh nek sampai meniren ya gak apa-apa. Oh, nek kowe cinta kan kudune ngono ya, sayang. Tadi begitu. Orang kono nak cerita aku nak cerita karo Ustad ngono. Ono kuntilanak abang sing dodol kain iku, kain niku. Tuku kain ngono ketok. Terus jawabane nak wis entuk kain abang ngono kuwi ya. Jahitno ni nang ndi? Jarine Ustad sithike ngomong ngene. Paling ono tukang mati sing tukang jahit Gus biyen. Ha terus mesine singer tukune nang ndi? Ngene iki nek dilogikakno bareng sing gak iso dilogikakno iku diuber terus ae sampai logikane mentok. Ayo, mesine singer nang ndi yuk benange tukune nang ndi? Ngene paling yo. Wah, akhirnya gawe nebak-nebak teko pikirane dhewe iki. Mesti di setiap toko benang kono sing ilang Gus, tambah ditambah-tambahi. Sing nyolong lelembut ngono. Ya enggak, umpama nak pegawene gawe opo nyolong sak benang iki. Lho. Iki tak takoni. Lah, terus ono lelembut terus sampai gawe kebaya api yo. Ono filme gak usah ndelok goib ae lah. Filme apa? Buratu Kidul umpama nak iku goib temenan apik to. Apa ijo yo, kebaya ijo ngono kuwi kira-kira yo ono tailor ngono. Wah, jupun tailor kongkon jahit nang ngono kene. Yuk rambuté apik ngono, kapsalone pono. Jarene rambuté ku ambune wangi, semerbak mewangi ngono. Kira-kira yo Bulgari yo mungkin anu. Oh, minyake ngono yo. Yo kowe ora iso bayangke ra, pokoke segala sesuatu amalan itu kawujudan teko sifate menungso sing diadopsi dari manusianya itu. Jadi menungso iku ngadopsine gawene ngono wis. Wong nek bakul minyak cak, SPG minyak yo, ketemu lembut kayak wangine ngono iku digathuk-gathukno karo minyake. Iki paling gawe drakar. Ngono ya. Umpama kaya ngono ku ya apik ya ora masalah ning ya rada geblek iki. Ngene lho. Ateges apa? Ya sesuatu yang ketok cantik mesti beraroma wangi. Itu suatu jondo, suatu sifat. Inilah sir kamali ya. Wah, jadi nek sesuatu sing buruk kaya gendruwo ngono kuwi mesti ambune kaya pohong jarine. Lebus iku wis jarine wangine gendruwo jarine ngono. Nah, itu sesuai karakter nek sifat wujud karo sifat wewangian gondo itu mesti sesuai wujud. Tercipta dengan sendirinya sesuai amalannya itu. Nah, kono ra ono tailor, wis pokoke dikai apa meneh nang zamane ora-ora maksar sesuk. Hari kebangkitan menungso akhirnya dikei malaikat to. Wah, baju-baju ala ikram iku mau. Kaine tuku nang di pirang miliar wong iku. Nah, apa terus nyolongi kain emang Gusti Allah iku maling celuring ngono akhirnya. Lho, iku mau iku amalan-amalan yang kita bikin itu akhirnya menjadikan landasan pakaian untuk mereka. Karena raiso nak harus logika gak iso masuk itu. Nah, karena kesifatan-kesifatan kalau kita sifatnya indah, maka dihiasilah kita dalam kematian itu dengan keindahan termasuk berpakaian itu tadi. Tadi ojo sing primitif temen, segalanya kalau nggak mampu dilogikakno ya harus dengan pemikiran hati. Hati itu kadang-kadang ya gak duwe memori. Hati itu untuk merasakan getaran. Bener apa enggak? Ah, saiki kowe dijak omong ngene iki bahasa pikiran apa? Pikiran mengarah nang logika. Ini bahasa hati. Akhirnya hatimu membenarkan iya ya Gus ya. Nyatane tailor gak ono. Kok kap salon meneh potensine nang ngene kene dadi tukang salon ya. Barbershop kowe. Kowe nak mati aja meneh kok kon gunting rambuté mayit. Sumpek awakmu nak mati sesuk iku lho. Sing kap salon wis ucul, sing pemusik wis ucul, senare gitar apa gitare ono nang kono. Ya gak ono wis sumpek. Jadi gitu logika ini kalau untuk mengarah ke sana ini hanya mampu dirasakan.
Nah, dalam setiap unten, setiap ulama yang memberikan petua dan fatwa nasihat, maka dijadikan landasan hati untuk merasakan kebenarannya. Oh, kirane bener. Maka inilah yang terjadi. Oh, kirane kok gak patek cocok, maka kita mencari kecocokan dari kebenaran tersebut sampai menuju titik porosnya nanti.